Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adibul Lutfi dengan NIM 20042177. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifati Purnama Wijaya, NIM 20042268. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Arif, NIM 20042346 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizky Fitri dengan NIM 20042080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutil Tani Fajriya Subuh dengan NIM 20042239. Hai, saya Rinita dengan NIM 20042041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifati Purnama Wijaya dari kelompok 6 akan membacakan materi tentang tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum secara umum. Yang pertama, tujuan hukum secara umum yaitu untuk mengatur berjalannya kehidupan bermasyarakat yang teratur dan damai. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak dapat diganggu atau dicampuri oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai jaminan bahwa setiap orang tidak melakukan penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak kerugian pada individu lain. Selanjutnya ialah tujuan hukum menurut ahli. Yang pertama, menurut Purnadi dan Sujono Sukanto. Menurut kedua ahli tersebut, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah demi keadilan. Dalam arti yang lebih luas, hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan secara merata kepada umat manusia. Yang ketiga, menurut Roscoe Pon menyatakan bahwa hukum merupakan alat untuk melakukan perubahan sosial yang akan membawa masyarakat pada suatu arah kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, menurut Suharjo, mantan Menteri Kehakiman ini menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberi pengayoman atau perlindungan kepada manusia secara pasif maupun aktif. Yang kelima, menurut Bellev-Freud, definisi tujuan hukum menurut Bellev-Freud adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan umum atau publik. Dan yang ketujuh, menurut Profesor Subekti, hukum dibuat untuk tujuan menyelenggarakan ketertiban serta keadilan yang menjadi syarat pokok guna kehidupan yang lebih baik. Dalam kajian filsafat hukum, dikenal beberapa aliran tentang hukum, di antaranya, pertama, mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang digambarkan selaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil. Dua, mazhab hukum alam di zaman Yunani. Orang Yunani pada mulanya, abad ke-5, masih bersifat primitif, yaitu hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah atau nomos, baik semesta alam maupun hidup semesta alam maupun hidup manusia. 3. Mazhab hukum alam di Romawi. Mazhab hukum alam dalam pemikiran di zaman Romawi dimunculkan oleh pemikir-pemikir yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang berkembang di Yunani, terutama oleh pikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. 4. Mazhab hukum positif atau positivisme hukum. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu. 5. Mazhab hukum murni. Pembahasan utama Hans Kelsen dalam teori hukum murni adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. 6. Mazhab sejarah.
Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Tibaut. 7. Mazhab sosiologikal jurisprudensi. Mazhab sosiologikal jurisprudensi dipelopori oleh Roscoe, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kantorowicz, Griffiths, dan lain-lain. 8. Mazhab realisme hukum. Aliran realisme hukum merupakan salah satu subaliran dari positivisme hukum yang dipelopori oleh John Chipman, Gray, Oliver Wendell Holmes, Carl Llewellyn, Jerome Frank, William James, dan lain-lain. Ketiga adalah sifat, ciri, dan unsur hukum. Yang pertama, sifat hukum. Bersifat mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. Yang kedua, bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi tegas yang akan diberikan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Yang ketiga adalah hukum bersifat melindungi. Hukum dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Yang kedua adalah ciri hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. Yang kelima, berisi perintah dan atau larangan. Yang keenam, perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Yang ketiga, unsur hukum. Yang pertamanya adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sumber hukum. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum di Indonesia meliputi yang pertama undang-undang. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dibuat serta dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Bayes, undang-undang itu mempunyai dua pengertian, yakni yang pertama, undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang dibuat oleh perundang-undangan dan isinya mengikat umum. Yang kedua, undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dibuat bukan oleh badan pengundang-undangan tapi isinya mengikat umum. Yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi berarti keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Ada 3 alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu yang pertama, keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, karena alasan praktis. Yang ketiga, karena sependapat dengan keputusan hakim lain dalam kasus yang sama. Yang ketiga, traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Bila traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka perjanjian itu disebut bilateral. Sedangkan kalau diadakan oleh banyak negara, maka perjanjian itu disebut multilateral. Berikutnya yang keempat, kebiasaan. Menurut JHP Bellepoint dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland, dikatakan bahwa hukum kebiasaan ini juga dinamakan kebiasaan saja, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Yang terakhir atau yang kelima, pendapat ahli atau hukum atau doktrin. Pendapat para ahli hukum atau tujuan hukum yang terkenal juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Di dalam jurisprudensi kita lihat bahwa hakim dalam sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang
sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Oke, sekian. Konstruksi hukum untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan konstruksi hukum dan interpretasi atau penafsiran. Konstruksi atau rekayasa hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum terdiri dari 3 bentuk, yaitu analogis, determinasi, dan argumentasi a contrario. Yang pertama, analogis adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya lain. Yang kedua, determinasi, yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkannya hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Yang ketiga, argumentum a contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Misalnya, dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang sebelum lewat 300 hari. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki. Macam metode penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Yang kedua, penafsiran secara sistematik, yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan 2 kali dalam satu pasal atau pada undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. Ketiga, penafsiran mempertentangkan, yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Keempat, penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari. Yang kelima, penafsiran mempersempit, yaitu mempersempit pengertian suatu dari istilah. Keenam, penafsiran historis, yaitu mempelajari sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan akan ditemukan pengertian dari sesuatu istilah yang dihadapi. 7. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang. Yang kedelapan, penafsiran logis, yaitu mencari pengertian dari suatu istilah atau ketentuan berdasarkan hal-hal yang masuk akal. Kesembilan, penafsiran analogi, yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. 10. Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang. 11. Penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar dapat ditemukan kejelasan atau ketentuan undang-undang. Yang 11. Penafsiran autentik, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Yang terakhir, penafsiran nasional, yaitu penafsiran yang memiliki sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang